zona resisten. Zona resisten yang bangkitkan dia bukan Allah. Yesus sendiri yang bangkitkan dirinya sendiri. Sama seperti dia mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, bukan dicabut. Ya, kalau itu secara rohani mungkin kamu bisa berpikir begitu, karena kan Jesus only. Begini yang saya mau katakan, Yesus itu ada sebagai manusia, Sona ya. Yesus itu betul-betul sebagai manusia. Dia bukanlah Allah pada waktu itu, dia adalah manusia. Kita ingat ya, Filipi pasal 2 ayat 4, 5, 6 sampai ayat yang ke-9 yang menjelaskan tentang Yesus menjadi manusia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak menganggap setara dengan Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke? Jadi ketika kita berpikir bahwa dia adalah Tuhan pada waktu di kandungan ibu, itu sudah salah. Karena dia sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, kembali kita akan dihibur oleh Pendeta Yeremia Sumegar. Ceritanya Pendeta Yeremia ini sedang berdebat dengan salah satu jemaatnya sendiri. Perdebatan ini temanya, siapakah yang membangkitkan Yesus? Nah, ini seru sahabat. Keseruannya itu adalah pendetanya menjelaskan tentang siapakah yang membangkitkan Yesus dengan penjelasan yang ditentang oleh jemaatnya sendiri. Si pendeta berkata Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Nah, jemaatnya mengatakan Yesus bangkit sendiri. Noh, pasti bakalan seru dan ongo pastinya. Baiklah sahabat, sebelum kita tonton perdebatannya, ya absen like-nya lah, absen dulu. Kalau sudah absen like, yuk langsung mari kita simak videonya. Nongki 117, Yesus ketika mati siapa yang membangkitkannya? Yang membangkitkannya adalah Allah. Karena Yesus pada waktu dia mati, dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Ya, jadi jangan kalian berpikir bahwa Yesus itu pada waktu selama dia 33 tahun setengah, dia adalah Tuhan. Ingat ya, Yesus pada waktu dia ada di rahim Maria, dia ada di kandungan Maria, dia benar-benar adalah manusia 100%. Saya stop videonya dulu ya sahabat. Di sini Pendeta Yeremia masih menjawab pertanyaan dari Nongki. Mungkin Nongki ini adalah orang Islam, karena dari narasi pertanyaannya itu kita bisa mengenalinya. Nah, setelah Pendeta Yeremia menjelaskan jawabannya kepada Nongki, disitulah mulai ada perdebatan dari jemaatnya sendiri. Oke, mari kita lanjut dulu. Oke? Jadi ketika kita berpikir bahwa dia adalah Tuhan pada waktu di kandungan ibu, itu sudah salah. Karena dia adalah manusia. Nah, ketika dia tumbuh dewasa, kemudian dia dipanggil rabi, dia dipanggil nabi. Kenapa dia dipanggil rabi, nabi, guru? Karena sifat-sifatnya. Yesus bersifat karakternya seperti guru, karakternya seperti nabi, karakternya seperti para orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam kitab-kitab suci. Karakter itulah
yang kemudian menyebabkan orang memanggil dia nabi, guru, dan rabi, dan lain-lain. Nah gitu, itu penyebabnya ya Nongki. Jadi siapa yang membangkitkan dia? Ya namanya kalau manusia sudah mati, yang bisa membangkitkan kita hanya satu, hanya Allah Bapa, hanya Allah pencipta langit bumi, hanya Tuhan satu-satunya. Ya, begitu. Oke. Nah, inilah waktu yang kita tunggu-tunggu sahabat. Sebentar lagi si pendeta ini bakal didebat sama jemaatnya karena berbeda pandangan tentang siapakah yang membangkitkan Yesus. Siap-siap ketawa ya sahabat. Weh, belum juga mulai, ente sudah ketawa. Maaf, sponsor sahabat. Oke, berikut videonya. Nongki, oh berarti manusia yang dituhankan umatnya dong. Nah ini yang kamu salah. Orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Karena Yesus itu jadi manusia hanya 33 tahun setengah dalam misinya untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Hanya 33 tahun setengah. Tetapi dari mana Yesus itu? Yesus itu berasal dari mana? Yesus itu adalah kalimatullah. Dia adalah firman Allah. Ngarang ceritanya itu. Weleh, ngomong apa pendeta ini? Emangnya di ajaran Kristen mengenal kalimatullah? Makin ongok aja Yeremia ini, mulai nyolong-nyolong istilah yang sok ke-Islam-Islaman. Mana ada di kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah kalimatullah? Kalau di Islam jelas ada istilah kalimatullah yang disematkan kepada Nabi Isa. Dalilnya di Al-Quran. Yang pertama, Isa adalah kalimah dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Yang kedua, pernyataan bahwa Isa adalah kalimat Allah terdapat di surah An-Nisa ayat 171. Jadi sudah sangat jelas ya sahabat. Jika pendeta ini menggunakan istilah bahwa Yesus adalah kalimatullah, ya harusnya dia wajib mengakui kalau Yesus hanyalah manusia biasa selayaknya Nabi Isa yang hanyalah hamba Allah. Simpelnya, pendeta Yeremia wajib mengakui bahwa Yesus atau Isa itu adalah hamba ciptaan Allah. Baiklah sahabat, mari kita saksikan langsung perdebatan pendeta dengan jemaatnya sendiri yang bernama Zona Resisten. Oke, begitu ya Nongki ya, Zona Resisten. Zona Resisten yang bangkitkan dia bukan Allah. Yesus sendiri yang bangkitkan dirinya sendiri. Sama seperti dia mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, bukan dicabut. Ya, kalau itu secara rohani mungkin kamu bisa berpikir begitu, karena kan Jesus only. Begini yang saya mau katakan, Yesus itu ada sebagai manusia, Zona ya. Yesus itu betul-betul sebagai manusia. Dia bukanlah Allah pada waktu itu, dia adalah manusia. Kita ingat ya Filipi pasal 2 ayat 4, 5, 6 sampai ayat yang ke-9 yang menjelaskan tentang Yesus menjadi manusia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak menganggap setara dengan Allah. Nah, lawang sesama Kristen saja beda-beda pemahaman tentang sosok Yesus ini. Jadi omongan siapa yang bisa dipercaya nih? Kira-kira pendetanya yang bohong dalam menjelaskan atau jemaatnya? Atau jemaatnya yang membohongi pendetanya? Atau mungkin kedua-duanya sedang membohongi dirinya sendiri? Ya biarlah itu urusan mereka. Kamu perhatikan baik-baik ayat itu. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya Yesus menempatkan posisinya bukan lagi sebagai firman Allah, tetapi dia betul-betul mengambil rupa manusia. Ya, dia menjadi betul-betul menjadi manusia. Begitu. Jadi bagaimana manusia bisa membangkitkan dirinya? Enggak ada. Yang membangkitkan dia adalah Allah, ya. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah, maka dia bukan lagi manusia. Dia sudah kembali kepada hakikatnya sebagai Allah.
Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Kiki Suryo Putrianti, tempat tanggal lahir Semarang 7 Januari 1998, alamat. Untuk pekerjaan lainnya, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Senin 3 Zulhijjah 1445, 10 Juni 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua telah tersampaikan. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.